kaum oge kaum muslimin sareng muslimat anu gulung di ieu masjid oge nu di luar masjid anu kusimkulian awalna. Puji kali syukur rasa kepada Allah, alhamdulillah dina ieu waktos Allah masih maparin kesehatan jeung kasempetanana sudah biasa sumping ka Masjid Al Ikhlas dina acara urang rutin sok sanaos beuleut kamari Bapak Piki teh kabujeng ka urang dina malam Rebo. Alhamdulillah ayeuna termasuk pangganti malam Rebo dina tepatna malam Sabtu, tapi insyaallah upami Allah masih kesehatan ka sadayana sumpingna masjid teh rutina malam Rebo. Mudah-mudahan langkah sampai urang ka ieu bait Al Ikhlas mudah-mudahan sing barokah balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sareng salam urang singgatkeun ka Allah kangge Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanggo keluargana, para sahabatna, oge para tabiin tabiatna, oge pamudah-mudahan ka urang sadayana. Atuh mugia urang termasuk umat anu bakal menang syafaat itu mudah-mudahan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sadaya urang dihormat sakumaha biasa dina ieu waktu simkuring dina maju acara anu mudah-mudahan saeta acara oge namun dikahoyong ke urang sadayana malah mandar aya dina peningkatan jeung peningkatan oge mudah-mudahan curang hormat ke Allah anu lewat Mas Tiki dan mudah-mudahan sing nambikian ka urang sadayana termasuk membangun lahiriah batiniah jika iman takwa urang anu nami dina hal ihwal bagja insyaallah bisa tunggal dina waktos kangge ningkat waktos ke urang buka pas malas dan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lajengna wae kana acara nu kadua acara pengawasan akan takziah anu bae dipaparkeun ku Bapak Kiki Ahyani anu dina ieu waktos ku kita sim abdi nyanakeun waktos ka Bapak Kiki Ahyani sacekap-cekapna masa. Berhubung geus penting Jam 11 10 berarti pengajiannya 5 menit wae nya. Jam 8 aja sampai jam 12 kali Pak. Saya ikhlas sampai siga ieu santai wae po ya. siga masjidna ikhlas. Prat ikhlasna 5 menit. Ya, 5 menit betul ikhlasna. Begitu. Punten ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in at-tabi'in as-shalihin wal ulama wa waliyullah Husain Syahadul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sumailar Rahim Mbah Kiai Haji Kandung Dalam Masuri Walar Rahim Bapak Ustadz Kliwon Hadis Darmo Pintarmo Karya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wailan wahai jamil gubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati dusun timbang satu. Allahumma fir lahu warhamhu mu'afi wa fanum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Qayyim dan juga Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas, yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para tokoh masyarakat sesepuh di Dusun Timbang 1, yang dimuliakan Allah, Bapak RT yang ada di seluruh desa Dusun Timbang 1, alhamdulillah dapat berkenan hadir, dan juga Bapak BPD dan juga semua saja ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, semoga rahimakumullah. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngarumpul ngariung deui, sigana geus lila ya. Ya. Puasa bareto dihilir, tas puasa dihilir ongkoh, sama puasa geus lila deui ya. Selama naon eta pilkadesan ya, selama pilkadesan anjok puasa. Alhamdulillah geus dibuka deui ya. Alhamdulillah Bu, bersyukur alhamdulillah dengan adanya orang sadayana didiukkan ku Allah. Ia pertanda insyaallah Allah masih sayang, selalu sayang ke orang sadayana. Alhamdulillah, shalawat serta salam semoga tercurahkan ku orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, ke para sahabatna, para keturunanna, para tabi'in sholihin, para wali Allah, luar perina ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pengajian ia dimulai deui, rutin perlu kami sampaikan, silahkan dijawab di hati masing-masing, tidak usah disampaikan. Pertanyaannya hiji, sudahkah di dalam hati panjenengan iman, aya iman lamun sekabehane naon wae pergerakan di alam semesta ieu eta nu gerakkeun Gusti Allah, termasuk diukna orang ka dieu, dikumpulkanna orang ka dieu, eta teh semata-mata pergerakannya atau yang menggerakkannya eta Gusti Allah. Sudahkah ada iman itu? Atau sebaliknya masih ada dalam hati mengatakan aku yang bergerak, aku yang bisa bergerak. Jadi belum ada iman dalam hati, orang teh cuman digerakkan ku Gusti Allah. Silahkan dijawab di hati masing-masing. Jika dalam hati belum berkobar, kita semua ini termasuk terbangnya debu, turunnya hujan, geraknya bumi, angin, itu semua yang menggerakkan Allah. Belum ada iman di situ, maka pengajian seterusnya kami pastikan agak sulit mengikuti. Karena itu adalah pondasi awal untuk mengkaji ilmu hakikat ini. Sehingga silahkan mohon kepada Allah, jika masih belum muncul bahwa orang sadayana teh sebenarnya cuma digerakkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ieu orang sadayana mulai deui menyampaikan babakan dasar-dasar tauhid. Sudah kita mulai mukadimah dari pertemuan di Masjid Hilir, eta nyambung deui ka dieu, engke nyambung deui ke hilir. Jadi ente disamakeun. Jadi nyambung gitu. Lamun teu ikut ka dieu berarti ketinggalan di dieu. Padahal engke di ditu teh lanjutannya di dieu gitu. Paham ya Bu nggih? Jadi bersambung. Lamun cek sinetron teh bersambung. Maka jika tidak ingin gagal paham, silahkan setiap malam Rebo jika ada informasi, mendengar informasi di hilir, ya ka hilir. Jika aya informasi ka dieu, ya ka dieu gitu. Jika ingin mengikuti secara cek sunan teh tapis atau naon eta runtut ya, runtut. Maka pertama tauhid itu apa?
Seberapa pentingnya tauhid? Tauhid itu adalah ilmu untuk membahas, mengajak hati untuk mengesahkan atau hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Berarti penting, seberapa penting? Sangat penting sekali. Karena dengan ilmu ini manusia bisa kembali kepada Allah. Manusia bisa selamat dunia dan akhirat karena cahaya ilmu tauhid yang disempurnakan dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dasar-dasar tauhid ini insya Allah akan kita sampaikan. Pertama adalah rukun Islam, di mana rukun Islam eta ayat 5 nuka hiji syahadat. Insya Allah kita bedah syahadat. Yang kedua sholat. Namun syahadatnya geus bener, salatnya baru dikatakan benar. Kalau laku syahadatnya belum benar, maka sholatnya 1000 tahun pun belum dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini perlu kami sampaikan. Jika sholatnya belum benar, maka amalan yang lainnya, kata hadis Rasulullah, juga belum dianggap benar. Nah, berarti syahadat atau syahadat rukun Islam yang pertama eta kudu bener-bener orang teh tidak cuman sebatas mengucapkan unggul nyaho artina unggul, tetapi betul-betul nyaho sak jeruning rahasia di dalam rahasia. Eta kudu nyaho, tidak cuma nyaho tetapi kudu diamalkan. Hendak kudu diamalkan unggul tetapi kudu istiqomah. Lamun geus eta kakara, eta yang dimaksud bisa menjadi insan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam perlahan kita kaji jadi panjang. Ya, dasar-dasar tauhid. Terus Islam selesai baru rukun iman. Ayat seberapa rukun iman? 6. Pertanyaan saya, sudahkah iman semua terhadap 6 itu? Sudah iman kepada Allah? Sudah. Sudah iman kepada malaikat? Sudah. Sudah iman kepada kitab Allah? Sudah. Iman kepada Nabi atau Rasul Allah? Sudah. Hari kiamat? Sudah. Qadar? Sudah. Berarti pondasina geus aya. Pondasina geus aya. Terus kemudian lamun geus rukun iman orang sadayana geus selesai dibedah, lanjut dina 20 sifat wajib bagi Allah. Naon wae? Sifat wajib pernah dengar sering di pepujian? Allah wujud itu nya kita. Eta geus mulai itu kalau 20 sifat wajib bagi Allah itu betul-betul sudah mendarah daging dalam hati kita, insya Allah itu gerbang pertama, kakara gerbang pertama. Tidak hanya kita lantunkan sebagai pepujian, tetapi eta betul-betul meresap di hati, betul-betul paham nao isina. Eta kakara masuk 20 sifat wajib bagi Allah. Setelah eta masuk dari pelajaran selanjutnya eta zat Allah kumaha. Sifat Allah 20 sifat wajib tadi. Asma Allah ayat 99 eta dibedah hiji-hiji. Berarti lamun Allah ridha teh lila pengajianna. Kakara engke asup deui dina af'al atau perbuatana Allah. Lamun geus zat sifat asma af'al eta geus kecekel, eta berarti orang geus henteu deui nyembah Allah sebatas nama. Ya, karena kalau tidak ke arah ilmu itu, selama ini kita menyembah Allah mungkin baru sebatas nama. Ibarat dulu pernah kita gambarkan, ada seorang wanita cantik namanya Mbak Desi. Ya, si Ujang ngadenge lamun aya wanita cantik arana
Mbak Desi. Si Ujang teh encan pernah katimu. Encan pernah nyaho alamatna di mana. Encan pernah nyaho wujudna siga naon ya. Sifatna siga naon can nyaho. Ya. Bagaimana dikatakan cinta kepada Mbak Desi? Berarti cintanya cinta gombal. Betul enggak? Iya. Nah, itu. Makanya pentingnya mempelajari ilmu itu di situ. Terus kemudian si Ujang eta boga arane kendaraan nu mewah Alphard di depan imah. Itu lamun kurang jelaskan secara sederhana eta yang disebut syariat. Syariat itu ibaratnya kendaraan mewah di depan rumah. Sehebat apapun laku dohir panjenengan, dengklak dengkluk salat, kencotna beteng, ya, bicilna duit zakat infak sedekah, ya, lempangna naik haji ke Mekah. Eta arane syariat. Laku dohir. Laku dohir eta lamun henteu aya ilmu hakikat torikot hakikat makrifat eta ibarat orang cuman boga mobil mewah, si Ujang teh boga mobil mewah tetapi cuman diparkir di depan imah untuk dipakai menuju ketemu Mbak Desi. Di mobil teh cuman manggil-manggil Mbak Desi ya. Mbak Desi gitu ya. Allah ya. Mohon maaf. Itu kondisi umat jika tidak disirami oleh Allah cahaya makrifat Allah, jika tidak belajar ilmu makrifat Allah. Kenapa ilmu ini kok di stop? Ya. Perlu kita sampaikan mulai semenjak setelah sahabat Rasulullah Khalifah sudah wafat, disitulah mulai ada pemutusan ilmu ini ya. Sehingga ilmu ini akhirnya disampaikan tidak diumum ya. Saat waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah ya, khalifah terakhir sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, aku memiliki dua karung ilmu. Karung pertama itu karung syariat ya. Karung syariat dari Rasulullah. Karung kedua itu karung hakikat makrifat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dua-duanya aku berikan kepada umat, maka aku akan dipenggal ya. Ternyata betul Ali bin Abi Thalib dipenggal, meninggalnya, dibunuh. Ditambah dengan Hasan dan Husain cucunya dibunuh juga. Dari situlah ya, ilmu makrifat kepada Allah ini yang sejatinya itu adalah dakwah, ruh dakwahnya Rasulullah terputus. Sehingga setelah sahabat Rasulullah wafat, namanya at-tabi'in, yaitu orang alim ulama yang belajar kepada para sahabat. Tetapi at-tabi'in ini dibagi menjadi dua. Tabi'in as-solihin dengan ghairu solihin. Yang as-solihin itu yang masih mengajarkan dua karung tadi, karung syariat dan karung hakikat. Ya, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Yang at-tabi'in ghairu solihin itu hanya mengajarkan babakan syariat. Berpahaman jika ilmu hakikat makrifat ini disampaikan di umum ke orang lain, maka itu akan menjadi fitnah. Padahal disitulah tipu daya setan. Perlu paham ini. Maka kenapa sekarang sangat gencar para alim ulama menyampaikan kebanyakan ilmu syariat? Karena itu sejarahnya. Maka di era akhir zaman ini sudah saatnya kembali karungnya Ali bin Abi Thalib itu dibuka lagi, disampaikan kepada umat. Kenapa? Karena umat sangat membutuhkan.
Ilmu syariat untuk menata babakan dohir, ilmu hakikat atau makrifat untuk menata babakan hati. Dua-duanya penting. Ya. Kamu cek setan teh silahkan dengklak-dengkluk. Jika engkau tidak mempelajari ilmu hakikat makrifat, maka engkau tidak akan nyambung kepada Allah. Cek setan teh silahkan, masih menang orang cek cinta, cek setan teh. Ya, karena sholatnya masih tergambar sawah, ya. Sholatnya masih tergambar kekayaan, sholawatnya masih tergambar pelarisan, dan lain sebagainya. Cek setan teh, aku masih Maka atabiin yang sholihin inilah yang sekarang ini jalur ilmunya itu cirinya adalah senantiasa menyampaikan laku syariat dan juga menyampaikan laku hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bukan hal yang harus ditutup-tutupi lagi. Ya. Maka kembali ke Mbak Mas Ujang dan Mbak Desi tadi ya. Itu ben paham dulu. Syariat itu ibarat kendaraan mewah yang terparkir di depan rumah. Jika engkau tidak gunakan untuk berjumpa Mbak Desi, berarti itu namanya apa? Sia-sia. Ya, bangga amalnya banyak, ya Kak? Seolah-olah amalnya sudah banyak, pahalanya sudah banyak, mobilnya sudah mewah, tetapi cuman ibarat parkir di depan rumah saja. Lama-lama rusak, lama-lama tak laku, lama-lama manfaat. Selanjutnya, jika mobil itu sama Kang Ujang eta dipakai lempang, ya. Tetapi Kang Ujang iya encan nyaho alamat Mbak Desi kemana, jalannya lewat mana, encan nyaho lin deboga nomor HP-na. Maka Kang Ujang iya kudu neangan Kang arane guru akhirat. Lamun cek belajar mobil teh kudu aya non guru setirna montir. Lain montir maksudnya nu penunjuk jalan ya. Nunggus nyaho, nunggus pernah ketemu Mbak Desi ya. Singkat cerita, jika mobil ini dipakai lempang, maka lempangna mobil iya di atas jalan itulah yang namanya torikoh. Mobilnya geus mulai lempang. Torikoh ini butuh yang namanya guru sing bener, ya. Sing wis ngerti alamatnya Mbak Desi, sing wis ngerti ilmune, sing wis ngerti jalannya. Itulah yang dinamakan at-tabi'in as-sholihin, ya. Tidak hanya at-tabi'in khairu sholihin. Nah, lamun geus lempang, ya, itulah namanya torikot atau jalan. Jalannya geus nyaho, oh jalannya lurus ka dieu, ulah belak belok. Ya, lempang dihirup di dunia teh kudu lurus, ulah sampai belak belok. Lamun geus lurus lempangna didampingi guru akhirat. Nah, guru akhirat ieu pertanyaanna naon cirina? Ya, apakah harus yang memiliki santri yang banyak? Belum tentu. Apakah harus yang berpakaian bersorban? Belum tentu. Apakah harus yang jebolan Timur Tengah? Belum tentu. Ya. Cirinya adalah ngomong sak ngomong, ujung-ujungnya ngomong pasti nggeret hati panjenengan menuju Gusti Allah. Ciri yang kedua, dalam hatinya selalu berkobar bahwa semua alam semesta ini sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wujud, ya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dirinya selalu terus berzikir kepada Allah di siang dan malam. Zikir yang terus merasakan, zikir yang sadar. Itulah guru akhirat yang senantiasa mengajarkan syariat hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian setelah lempang itu namanya torikoh.
Lamun geus nyaho tujuana erek ketemu Mbak Desi, alamatna di dieu ya. Jalmana siga kieu, sifatna, arana ya. Itu namanya hakikat tujuan. Ya. Geus boga tujuan. Mobil teh geus boga tujuan. Lamun geus boga tujuan, lamun geus diantar sampai depan gerbang, ketemu Mbak Desi, itu arane makrifat alias mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Untuk sampai ke situ kita harus mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar tauhid. Ya. Maka tadi kami tanyakan dalam hati, sudahkah dalam hati mengatakan kita duduk ke sini karena didudukkan Allah? Sudahkah kalau kita nyangkul itu hanya dinyangkulkan oleh Allah? Ya. Ibarat teh orang teh siga mayit Pak, aslina teh nyaho mayit, nyaho mayit teh hirup teu. Mayit lamun erek digotong ngalor ikut ngalor teu? Apa erek nolak? Orang teh gak ngalor, orang teh erek kad itu wae gitu aya. Aneh. Mending tinggal Mayit teh erek dimandiin pakai cai anget, cai tiis aya nu nolak. Erek dikafanan pakai kain pink atau putih nyaho nolak. Erek disedekatkeun, dikubur, erek dikubur nolak aya. Eta lemah. eta. Maka orang teh lamun bisa siga mayit. Meskipun orang can paeh tapi geus paeh heula. Artina orang teh manut, cuman manut kepada Gusti Allah. Itulah yang dinamakan bersyukur. Manut kumaha? Wayahna ke sawah, orang manut ke sawah. Wayahna ke masjid, orang manut ke masjid. Sadar lamun orang teh cuma dilempangkan Gusti Allah. Ku Allah digiring erek ke pengajian, manut ke pengajian. Enak untuk cari jawab manut. Enak. Sika mayit. Ulasieun cepat atau lambat. Cepat atau lambat, tua atau muda, mati sehat atau sakit, jika satu itu sudah datang menjemput, tidak ada yang maju atau tidak ada yang bisa nolak. Maka gen gak kaget latihan mati ti ayeuna. Kudu latihan mati ti aye. Enak. Maksud mati kumaha sika mayit eta manut ke Gusti Allah. Mayit eta kunaon disolatkeun? Kunaon disolatkeun? Karena tak bisa sholat serangan. Orang teh lamun masih dalam hati orang nu sholat berarti can jadi mayit. Masih merasa aku yang sholat, aku yang hebat sholat 1000 rakaat. Berarti dewek nanti kaget lamun paeh. Karena masih merasa aku yang sholat. Tidak sadar lamun kabeh ke cuma disolatkan ke Allah. Ya. Mayit eta teh aya nu bentak matana mesti diperem. Naon artina? Orang teh jadi jalma teh ayo ulah sampai silau terhadap urusan dunia. Aya jamak mayit di berek cicis bentak matana ya. Aya lamun urang kumaha cinta terhadap bukan berarti nggak butuh uang, nggak, maksudnya hati loh. Hati jadi resep ke nek jasa tetap butuh duit nggak masalah. Cuman hati jadi cinta kepada uang. Ya. Namun bisa sedekah eta mayit ya. Dia dengeng duit 1.000 tetap perem. Artinya hatinya tidak cinta terhadap uang. Bodoh gitu mah. Maksudnya lain jasad untuk butuh lain, tetapi hatinya tidak membutuhkan tidak cinta. Nek jasad tetap butuh uang, tetap butuh neangan duit.
Jenuh. Jangan jenuh. Makanya mayit itu kenapa sama Allah dibikin merem ya? Sama Allah dibikin merem itu pelajaran luar biasa. Orang teh lamun geus bisa sigak mayit berarti hati orang geus teu silau terhadap urusan dunia. Golek duit tetap sing akeh, ya. Kerja tetap sing tetapi hati tidak mencintai dunia. Cirinya apa? Lamun aya sedekah dipicilkeun, aya zakat dikeluarkeun, aya korban mampu dikorban, eta cirina. Berarti eta geus jadi mah. Mungkin lamun jadi mayit beneran teu kaget. Aya mayit lamun dikafanan, kunaon kudu pakai kain kafan putih. Kenapa teu pink gitu? Kenaon? Kenaon Pak Karyan? Ciri. Ya. Eta kudune urang teh belajar, kunaon teh eta mayit kok di kafanan warna putih lain hideung gitu nya. Eta tanda lamun urang teh kudu berpakaian yang putih bersih. Artinya hati ini selalu berpakaian akhlak yang putih bersih ya. Ilmu yang bersih, harta yang bersih ya. Bersih dari dosa, selalu istighfar. Nah, itu. Kenapa kok mayit itu sedekap ya? Kenapa enggak dilurusin ya? Cangkel. Kenapa enggak suruh kieu gitu? Kenapa? Tarujunnya. Kenaon? Tarujun. Murah. Ajul-ajulan. Eta kudune teh urang teh belajar, sejatina manusia itu siga gitu. Seolah-olah orang teh bisa nyangkul, sejatina itu teh yang nyangkul aslinya Gusti Allah. Orang teh cuman untuk bisa naon. Yang orang banggakeun, aing teh bisa ceramah, aing teh buka santri jenuk, aing teh bisa gawe hebat, orang teh bisa eta. Sejatina orang teh cuman sedekap unggul. Sing gawe cuman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya aya mayit nu sombong aya. Terbujur ke aku, erek sombong kumaha. Ya Allah. Wis gitu wis. Makanya nek takziah teh kudu sing gelombang teh gelombang akhirat, Pak. Ya. Mata melihat itu syariat ya, dunia. Tetapi hati teh kudu gelombangna akhirat. Kudu nyerep ilmu gitu loh maksudnya teh. Ya, lamun pas takziah eta. Ulah cuma takziah unggul ngelungkeun duit balik enggeus. Eta berarti henteu berusaha menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Coba dirasakeun. Direnungi ya, diperhatikan. Eta sejatina naon gitu. Terus selanjutnya kenapa kok kudu dimandikan? Ya. Ameh bersih, berarti orang teh kudu senantiasa istighfar, bersih dari dosa, sing jenuh istighfar. Nah, itu. Syarat untuk menghadap Allah teh eta. Syarat untuk menjadi hamba Allah teh kudu jadi mayit. Syarat untuk ketemu atau makrifat kepada Allah kudu jadi mayit. Ulah engke nunggu jadi mayit engke ti ayeuna. Ya, ti ayeuna geus kudu jadi kunaon mayit teh kudu diasupkeun ke keranda? Silupat. Kenapa tadi digotong we? Kenapa kerandanya kok harus 4 orang ya? Kenapa kerandanya harus tertulis la ilaha illallah? Ya, kenapa harus hijau warnanya? Kenapa? Karena kita untuk berjumpa Allah butuh yang namanya kendaraan. Dan itulah kendaraan namanya Islam. Islam digotong oleh 4 tiang, yaitu syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nek mengkur syariat tok 1 tiang berarti karandane moal bisa berat heseknya dengdek. Lamun syariat jeung thariqat unggul cuma 2an pasti
Saya kudu lengkap 4 nak. Tiluan. Becak tiluan. Baru tiluan, Pak. Tiluan itu. Ya itu Pak. Jadi kunaon kudu di apa di kubengan eta. Nek Di mangkat. puteran. Sok muternya. Muter naon eta. Eta ameh ngajaran keluarga teh ameh ikhlas ya ameh ikhlas eta lain ulah dianggap syirik eta teh leluhur orang teh kakot orang teh ngajaran siga gitu teh betul ka cida ya betul gitu ya eta kudu sing jadi keluargana sing kudu ikhlas sekumaha mumpengna engge tetep wae kabeh kembali kepada Allah. Terus kudu buang beras ya jeung duitna. Teh kunaon? Sehebat apapun harta ya. Cuman jadi rebutan anak keturunan. Bener enggak? Subhanallah. Aya berasna nu dibawa ke kuburan aya. Duitna ya dibawa. Oh, ayo kita kuring 10 menit nya. Ayo itu kencang kok. Mbak Arteng guyu. Geus kebayang gitunya. Kebayang. Tak gedeung bae kebayang. Ameh kebuka we. Terus kemudian kunaon kudu diazankeun ya. Ameh ingat bahwa kita harus kembali kepada panggilan Allah Subhanahu. Terus kemudian kenaon mayit teh kudu dikubur. Kenaon mayit kudu dikubur. Si bau mah dari kubur. Kenapa teh dicicingkeun di hutan atau dibakar? Itu untuk pelajaran sehebat apapun, secantik apapun, sehebat kekuatan di dunia, kudu sadar lamun keke bakal kembali ke aya mayit nu prontak aya dipendem aya manuk we manuk. Kenaon kudu dikijingin. Ciri. Tanda ya. Tanda bahwa manusia mati pasti meninggalkan nama. Apakah nama baik atau nama buruk? Maka sebelum meninggal ukirlah nama dalam lisanmu, nama yang paling baik. Ulah jadi jalma teh namane nama nu buruk ya ke tetangga, ke saudara. Ayana ngiruan we nya. Nah, itu berarti dirinya sedang mengukir dalam lisan nama yang buruk. Kita kembali ke ayat Allah. Syariat, thariqat, hakikat, marifat geus paham nggih? Maksudnya geus kebayang nggih? Itu penting. Kita masuk pada ayat Allah, surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Kul innama katakanlah innama sesungguhnya ana basarum mislukum. Ana itu saya basarum manusia mislukum seperti kalian. Kul innama ana basarum mislukum, katakanlah wahai Muhammad. Allah teh nyuruh ke Muhammad, Nabi Muhammad ngomong ana basarum mislukum, urang teh sama seperti manusia seperti kalian semua. Wah, Nabi Muhammad madang makan ya, makan ya, tidur ya, bekerja, berdagang, sama ya Pak ya, sama. Nabi Muhammad juga sakit, Nabi Muhammad juga tua ya, Nabi Muhammad juga berdarah, Nabi Muhammad juga kena santet, Nabi Muhammad juga meninggal ya.
sama manusia biasa. Nabi Muhammad kenapa mengatakan seperti ini? Agar kita termotivasi. Kalau kita sama-sama manusia makhluk Allah, berarti orang teh aya peluang bisa nuturkeun sifat Rasulullah. Naon ya laku syariatna, torekotna, hakikatna, ma'rifat. Nah, sama-sama madang ya, sama-sama gering, sama-sama sama ya. Ya. Kenapa? Agar kita semangat. Oh, berarti yang namanya makrifat kepada Allah itu adalah wajib dan pasti sangat mungkin jika Allah menghendaki. Rasulullah itu duduknya Rasulullah itu adalah ibadah. Ya. Minumnya Rasulullah adalah ibadah. Lamun orang teh minum teh nafsu ya. Kerja nafsu masih. Pengajian ge juga mungkin masih nafsu. Tetapi lamun engke terus nuturkeun ilmu ieu, insyaallah karena atas dasar ayat ini orang teh aya peluang di Allah teh bisa nuturkeun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surat yang lain, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Rasulullah. Ya, suruh ikuti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak tanya, Rasulullah teh lakuna sempurna syariat unggul apa hakikat unggul apa dua-duana? Kedua-duana. Berarti ngaji hakikat teh juga penting agar bisa bermakrifat kepada Allah. Cuman laku ilmu hakikat iya ya, jarang dibuka oleh para alim ulama karena tadi kejadian tadi yang kita sampaikan. Ya, maka jangan hanya berpuas di ngaji syariat saja, tohir saja, yang dimana syariat ini biasanya iming-imingnya adalah pahala, iming-imingnya adalah surga, takut neraka. Ya, tidak salah, tetapi memang jangan hanya berhenti di situ. Ngaji juga ilmu hakikat. Yuha ilayya, yang telah menerima wahyu. Ya. Annama, sesungguhnya ilahukum, Tuhanmu. Annama, sesungguhnya ilahukum, Tuhanmu, ilahun wahidun, yaitu Tuhan yang ahad. Ya, Rasulullah mengatakan Tuhan kita semua yaitu Tuhan yang ahad. Sebelum mempelajari ilmu tauhid ieu teh, Tuhan orang teh, Allah orang teh jenuknya Pak. Allah wujud duit, Allah wujud istri, Allah wujud Allah wujud kapol, Allah wujud jabatan, Allah wujud surga, Allah wujud neraka, Allah wujud pahala, Allah wujud kepandaian, keilmuan, kealiman, hayang soleh, kadele alim ya, ingin dihormati, itu Allah urang sadayana lamun samemeh mempelajari ilmu tauhid. Engke lamun geus mempelajari ilmu tauhid insyaallah nyaho lamun Allah teh Tuhan urang sadayana ahad. Eueuh deui selain Allah sejatina teh. Oke, paham ge insyaallah. Ya. Kenapa? Karena sebajatinya alam semesta ieu, urang, surga, neraka, langit tingkat 7, bumi ya, matahari, eta cuman percikannya Allah Subhanahu wa taala, percikan. Sejatinya yang ada berarti Allah. Ibarat lautan, dari sebutir lautan, setetes air dijadikan sebutir garam. Sejatinya yang ada garam apa laut? Garam itu ada karena diadakan oleh laut. Maka dengan ilmu tauhid, garam ini cemplungkanlah ke lautan. Sadar, garam,
Kamu itu asalnya dari Allah. Temui Allah. Leburkanlah dirimu dalam lautan yang luasnya tidak terhingga. Lamun geus nyemplung ke lautan aya garam nu sombong. Jadi cair kabeh. Itu kenaon leburkanlah hartamu. Akui itu miliknya Allah. Leburkanlah ilmumu. Akui itu yang punya hanya Allah. Leburkanlah amalmu, ibadahmu. Itu semua yang ibadahkan ke sejatinya cuman Allah. Leburkanlah sawahmu. Hati lho Pak, maksudnya lho Pak. Ulah salah paham tas iya sawah dijualan. Ngaji sesat untuk memasuki kita. Sawah kudu dileburkan. Ulah boga sawah, ulah boga pamajikan, ya. Itu maksudnya lain fisik Pak, tetapi hati, ya. Ulah salah paham nggih Bu nggih? Nggih. Ngaji iya pandangannya satu, yaitu hati. Mas Vicky ngomong naon pasti sautkeun ke hati. Sautkeun ke hati, ulah ke fisik. Lamun ke fisik ke ulah ya, leburkanlah sawah. Oh berarti sawahnya dijual wae nya. Ulah gitu ya Bu ya. Artinya apa? Akui semua itu hanya titipan Allah. Bukan istri gitu ya. Bukan istri, bukan berarti istri Jangan deui nya gitu. Berdua. Itu sikat garam dicemplungkan ke lautan. Aya nu diakui garam. Lamun garam geus nyemplung ke laut, aya diakui garam. Level tertinggi eta ruh. Akui, fanakan ruh kita, ya, jasad kita. Cemplungkanlah bahwa semua adalah ahad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun geus kitu eueuh kesombongan, eueuh ketakaburan, eueuh kemusyrikan, eueuh kesyirikan, eueuh. Karena apa? Sumber dari semua itu adalah pengakuan diri. Ya. Nafsu, ya. Sok nyupang awalnya naon? Dari nafsu. Hayang benghar. Hayang benghar dadakan berarti kudu nyupang. Awalnya ti nafsu. Padahal nyupang itu asina boleh cek orang teh. Kudu nyupang teh. Naon nyuwun maring pangeran di dia lain pangengeran. Pangengeran teh aya uwit. Pangengeran teh aya pohon. Terus diakui dalam pohon itu cicing makhluk yang bisa memberikan segala sesuatu. Itu namanya pangengeran. Lain gitu. Pangeran teh artinya Allah yang menguasai. Ya. Yang merajai, yang menggerakkan, yang memberikan, yang memusnahkan, ya, yang meliputi timur dan barat, ya, dan diantara keduanya langit dan bumi, fis sama wa ma fil ard wa ma bainahuma, dan diantara keduanya. Itu yang dimaksud pangeran teh, pangeran Gusti Allah, lain pangeran. Aya we nu masakeun teh. Nyupang teh boleh cek Mas Vicky nyun maring pangeran. Pangeran berarti ke pohon yang aya jinna, aya diakui di situ bisa memberikan segala sesuatu, cicing gitu dan sebagainya. Nah. Maka ahad Allah itu satu, akhirnya katimu, akhirnya katimu. Ikuti terus wae. Faman kana, maka ya, barang siapa, faman barang siapa kana yarju yang menghendaki, yarju itu menghendaki, liko itu bertemu, rabbihi liko rabbihi bertemu Allah Tuhannya. Maka barang siapa yang menghendaki nuhayang ketemu Allahnya, Tuhannya, nih, jadi ketemu Allah teh kudu ketika hirup. Kunaon ketemu Allah lamun geus paeh percuma. Moal.
Lamun hidup di dunia can ketemu Allah, di akhirat Allah mual ketemu mual nemuin. Ya, dedaik. Ya. Karena apa? Orang di neraka. Faman kana yarju liqa, barang siapa yang ingin menjumpai Allah, berarti ingin bermakrifat kepada Allah. Berarti ilmu makrifatnya lain sesat ieu. Kecuali makrifat yang tidak mengajarkan syariat. Nah, itu ditinggalkan ulah. Kan ayat lin mengajarkan ngaku makrifat daripada sholat ya, daripada degak dengkluk. Ah, itu namanya lain makrifat, tapi makrifat. Eta teh arane mak repot, emak-emak egah repot. Orang teh sempenting hati geus hade, ya. Kedulur hade. Salat enggak penting, pengajian enggak penting. Padahal niangan ilmu itu hukumnya wajib. Ngomong enggak penting itu berarti luar biasa kesombongannya. Angot ngaku geus teu kudu salat. Aing teh geus hade, ya, hati geus hade. Eta nu salat gitu wae kelakuanna. Nah, Allah lebih mencintai orang yang salat, menegakkan syariat meskipun hatinya belum hade. Daripada dirinya sudah mengaku suci, mengaku bermakrifat tetapi egah melaksanakan kewajibannya yaitu bersyariat. Itu namanya makrifat jin, makrifat setan, makrifat iblis sih. Ya. Lamun ayat nu ngajarkeun kitu ulah ditirunya, Bu. Ulah dituturkeun. Ya, ulah dituturkeun, mohon maaf. Karena apa? Tadi fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Rasulullah itu ya salat, ya hakikat untuk meninggalkan salat ieu. Ya. Karena orang sadayana umatna Rasulullah. Nah, syaratna naon? Yarjulika arabbihi, jika ingin berjumpa dengan Allah Tuhanmu, falyamal amalan syolihan, maka kerjakanlah amal yang soleh. Amal soleh inilah menjadi jalan untuk berjumpa Allah. Tetapi amal soleh yang bagaimana? Nah, amal soleh itu ada dua. Amal soleh level dohir dan juga amal soleh tingkat batin. Dua-dua nak kudu lakukan. Contoh, ini kurang bedah. Sholat, ya selain tegak-tegak sholat, tapi juga sholat batin. Lamun sholat dohir teh 5 waktunya, ditambah tahajud, ditambah nambah, itu namanya sholat dohir. Sholat batin eta waktuna di waktu, tetapi selama dari hidup sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta sholat batin. Di sawah sholat, di pasar sholat. Artinya naon? Artinya hati selalu mantep menyang Gusti Allah. Sing disawang cuma Allah. Di keluarga sholat, ya, suamina marah. Ya. Marah kenapa? Wong masak nasi goreng rasana asin teh. Kalau hati tidak sholat, cirinya gini, menuduh bahwa yang mengasinkan nasi goreng ini adalah istri. Tetapi kalau hati sholat, mantep Gusti Allah, sadar sing ngasinkeun nasi goreng eta Gusti, sing gerakkeun istri masak asin eta Gusti, sing disawang Gusti Allah. Moal jadi pase. Nah, itu nanti kita bedah ke arah situ. Ya Allah. Nah ini nek dari situ ge keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Erek pasya kumaha. Ya? Erek pasya kumaha. Dasar bodoh pemikiran yang istri. Tapi ampura, sekali lagi kuncina. Sekali lagi kuncinanya syaratnya hiji, iya urusan ngomongna juga cuman dia ulah ngomong di umum.
Eta engke sigak seh dijenar di penggal. Pejamnya malah guru. Gara-gara apa sih sejenar ngomong aku ini Allah. Karena ngomong itu yang jadi masalah. Padahal makrifat itu urusan hati sudah disimpan rapet. Coba nek jenengan ngomong di tempat umum keur nyangkul aing teh Allah keur nyangkul. Kumaha kira-kira? Kira-kira kumaha? Mana sih? Kilo. Irahat sudah mulai enak balik. Paham ya? Paham ya? Tahu mana sinteng kan sekarang teh lu berhayang lu kieu tadi ge. Terus kieu. Nasi goreng asin. Naon sia air protes. Ieu teh Allah nu ngasinkeun pamajian ngomong gitu. Ulah gitu ya Bu ya. Semua itu hanya dalam iman. Ya. Balik penggal istri kan. Bayi dong cicing bae Mas dalam masak. Bahaya sama ada. Oke Mas. Itu namanya sholat batin. Monggo. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam mempercayai apa yang kami sampaikan. Tidak ada paksaan. Erek dianggap Mas Vicky gila, monggo. Wong Rasulullah ki dianggap gila. Mengenalkan Allah ki dianggap gila kok. Ya, apalagi orang. Pak RT itu dari tadi ngomongin Mas Vicky edan nih. Tuh. Kumaha tuh edan. Itu tadi nyangkul ke aku Allah nyangkul ya. Itu sudah menjadi konsekuensi. Ketika dinul haq ini ajaran Rasulullah yang sejati ini disampaikan, pasti dianggap gila, pasti dimusuhi, pasti ditolak. Karena apa? Tidak mengikuti dari awal, tidak mengikuti ini. Nyahok nak cuman nyeletup nak gitu. Ya. Like Rafiddin Pak, tidak ada paksaan, monggo. Mau dipercayai, mau dipraktekkan, ya monggo. Untuk teh orang tak sedih. Kewajiban orang hanya menyampaikan. Itu sholat batin. Ya. Itulah amal yang soleh itu seperti itu Pak. Enggak cuma dengar-dengar dohir. Ya. Sehebat apapun dohir kita itu cuma masuk tadi ke dalam tanah. Ya. Sehebat apapun kalau tidak dibarengi dengan sholatnya batin kosong. Maka sholatnya orang ahli makrifat itu setiap hari dia selalu merasakan Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu semalam seperti berapa? 1000 tahun ya? Subhanallah. Kalau orang yang hanya laku dohirnya saja syariat saja tanpa dibarengi ilmu hakikat makrifat 1000 tahun pun ya belum tentu diterima oleh Allah. Mohon maaf. Karena apa? Hatinya belum nyambung, belum connect. Ya, maka pentingnya ilmu itu di sini. Maka ketika kita sholat batin, puasa pun juga gitu. Ya, puasa teh kencot dari apa eta imsak sampai maghrib. Eta puasa dohir Pak. Ya, dan kencot lin hebat lin 30 hari hebat. Untuk awak ayat utang kecuali ibu-ibu ya. Hebat kumaha Mas Vicky orang teh pekerja keras aya lowongna. Pekerja keras eta secara syariat tetap kudu puasa heula. Tetap kudu niat puasa sahur ya. Ke kakara kerja keras lamun tengah siang geus kencot boleh baru membatalkan itu hukumna gitu ulah ti awal geus nyerah heula ya. Kakara membatalkan namun geus teu kuat. Mungkin diganti di lain hari ketika pas libur. Kan gawe tiap hari lin 365 hari gawe terus aya. Oh. Semaput mantan. Ayeuna geus nyaho lamun puasa teh lamun yang pekerja keras ulah batalkeun ti awal. Ya, hukum syariatnya kudu nyaho. Kudu tetep puasa. Lamun teu kuat kakara batalkeun. Sejam teu kuat kanjeus. Berjuang heula nya Mas. Berjuang heula imanna di mana? Ulah nyarah heula eta imanna lemah.
sesi lalu sing kepang gitu. Caranya kieu erek nyadap ke mana itu? Aceh. Lain kan itu loh Lempang nih. Sakti. Oh, Sakti. Carana niat bawa bekal orang puasa heula ya Allah. Eta berarti main-main. Ya lamun di tengah jalan geus kencot ka Ramadan. Persiapan. Masalah apa di situ mau jualan kejo. Tapi bawa eta teh lain niatna jeung batalkeun maksudnya jaga-jaga. Persiapan. Kan yang persiapan teh niat seetik. So itu iman dan nafsu itu bertarung. Jadi amal yang soleh itu ya dohirnya ya batin. Zakat pun juga gitu, puasa gitu, haji gitu. Nanti kita jelaskan insyaallah. Wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Wala dan janganlah yusrik menyekutukan bi ibadatihi dalam beribadah rabbihi kepada Tuhanmu ahada satu pun. Jangan memusyrikkan menyekutukan satu pun dengan sesuatu apapun. Hiji ki ente bo musyrik sebiji sawi ki ente bo boleh dalam beribadah kepada Allah. Menyekutukan bagaimana? Terkotori. Ya. Dalam beribadah terkotori. Ya. Orang teh sebelum datangnya ilmu maha tauhid ieu encan sadar lamun niat san Gusti Allah teh eta kotoran. Ya. Eta musyrik ya. Kenceng ieu ayeuna teh. Lamun bareto nu disampaikan ke Pak Ustad, Bapak Ustad Dewan Hadis Darmo musyrik secara zahir itu babatnya wesek kacidaknya. Musyrik atau syirik jali, syirik yang zahir eta ke mbabate hesek kacidak butuh 40 tahun. Eta kakara syirik to zahir. Naon syirik zahir? Mohon maaf, perlu kami sampaikan lagi ya. Pertama, menuhankan jin. Ya. Takut kepada jin. Ya, erek tanam, erek naon bae nya. Kudu kieu ameh jinan teu enggang. Berarti orang imanna lemah. Takut kepada jin. Angot orang kudu nyupang, aya perjanjian kepada jin baik melalui perantara dukun dan sebagainya. Itu semua. Maka itu semua dah jadi dohir, tidak perlu diceritakan. Sebenarnya ayat resiko menyampaikan ilmu ini teh, dan saya sudah siap mengambil resiko iya. Resikonya naon? Umurnya dikurangi oleh Allah. Resiko terbesarnya itu. Semakin dalam, semakin usianya dikurangi oleh Allah. Maka dengan pengorbanan ini tolong kita manfaatkan. Ya. Manfaatkan betul. Manfaatkan betul, amalkan betul. Ya. Karena para Rasulullah pun juga sama. Yang nabi-nabi lain umurnya bisa sampai 100, Rasulullah cuma sampai 60. Bapak Ustadz pun juga cuma sampai 60. Tuh, resikonya terbesar itu Pak. Karena apa? Rahasia ini sebenarnya apa? Ya, kalau bisa teh cek nafsu teh ulah sampai tersebar gitu kan. Karena apa? Lamun bisa tersirami ini, Allah itu hatinya nyambung kepada Allah, hati manusia. Ya. Itu sedikit-sedikit ya Pak ya, pelan-pelan ya, ben awet ya, ben awet ya. Nah ini langsung gerojok, ya, China cepet ya. Umurnya juga cepet habis. Itu halak, cukup ya? Ya. Sore kene kanjeng.
Itu sebagai dasar-dasar awal sebelum malam pertemuan selanjutnya orang masuk bab syahadat ya. Syahadat di hilir insyaallah. Semoga Allah memberikan umur panjang pada kita semua. Memberikan ridho. Ya. Karena apa? Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah menghendaki cahayanya turun ya turun. Allah mematikan cahayanya mematikan cahayanya. Maka kita saling mendoakan terus demi apa? Keberkahan untuk daerah ini, untuk keluarga kita semuanya. Itu Pak, apa yang dapat kami sampaikan, tidak bisa panjang lebar karena memang apa baru saja jangan terlalu kebanter ya. Jangan terlalu kebanter. Dah cukup sampai sini. Selanjutnya pelan-pelan kita masuk ke bab syahadat. Itu apa dapat kami sampaikan. Masih jam berapa ini? Jam 9 yes. Itu sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Bok ada yang mau ditanyakan silahkan. Jika kami bisa menjawab kami jawab. Jika belum bisa mungkin sebagai PR. Itu untuk sesi kedua monggo. Mau ditanyakan silahkan. Bu, nanya kenal Bu. Dia nyelam kurang asir. Ini Pak, kalau kan pergian atau apalagi mau bertanam kan sok baca ini gitu ya Masnya. Itu termasuk musyrik apa enggak? Contoh mau tanam padi, buat masa istirahat ini terus mas maru dan sebagainya itu termasuk musyrik apa enggak Pak? Mas itu? Ya. Musyrik ketika bacaan itu ada tendensi selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dalam membaca itu terus kita berdoa ya Allah. Setelah membaca itu berdoa ya Allah, apa tujuannya? Katakanlah mau nanam, tanamnya panen, itu nggak apa-apa. Tetapi harus berdoa, mengangkat tangan, ya, gitu Pak. Tetapi membacanya itu jangan ada campuran. Campuran niat. Ya, membaca saja sudah. Membaca saja untuk riyadhah kita mendekatkan diri kepada Allah. Memintanya ketika berdoa. Terus dikatakan masih musyrik ketika masih merasa akunya yang membaca. Ya, aku yang punya kekuatan untuk membaca. Harusnya hati selalu berkata, menyadari bahwa ini pun yang menggerakkan adalah Gusti Allah di situ. Sama dengan jenengan waktu kemarin nanya nyemprot itu ya? Iya. Nyemprot ya, ingat ya? Iya. Biasanya kan lamun aya hama orang teh sewot heula ya. Diawali dari sewot. Setelah sewot kakara orang teh arek neangan semprot ditambahan deui pangobatna ge. Baik. Berdebat ya, kalau ngecek. Kayak uyupan. membunuh dengan nafsu berarti dosa. Itu pembunuhan apa guna punya peta? Apa nasi eksik mati mas? Buat gonta ganti banyak tuh mantap. Segala kita gimana penghasilan kalian obat dengan obat mau waktu penghasilan mula uang amal dibalik. Mana nyemprot. Jadi orang dagang boleh. Jawab baik sekali deh.
Nyai akan berangkat. Memang Aya deui teu? sejenis eta paha bener gitu. Jadi berarti lamun tina aya kesombongan mah niatina urang dina sagala bidang ge Nafsu masuk dosa. Biar nggak nafsu bagaimana? Sadar ya Allah itu adalah makhluk Engkau. Hamba mohon izin untuk menyemprotnya. Ketika nyemprot pun harus sadar bahwa itu yang menggerakkan adalah Allah. Berarti kenafsuan kesombongan geus eueuh. Beda teu? Namun gara-gara sia kungkang paling hafal gitu kan. Kita berarti kesombongan. Lamun geus kitu Kalau kakara tapi teh beuweung eta pit. Bawa nggak dihakan. Wiji goreng dibeuweung, digoreng mah. Bener itu terus malah geus beunang mah teu ngagerus ieu eta.